Kaisar Perang. Bab 426 Strategi Licik. Xiao Yuan tahu bahwa jika dia bertarung dengan Tao Ming maka itu akan menjadi pertarungan yang sangat berat. Keberadaan Huang Wuji hanya akan mengganggunya dan lebih baik untuk menyingkirkannya secara langsung. Sepertinya kau tidak peduli dengan hidup mati penyewamu. Xiao Yuan berkata dengan jijik. Untuk apa? Aku adalah orang yang tidak bisa diatur oleh siapapun. Aku turun secara langsung karena tawarannya yang akan menangkap Tao Lingwan untukku. Adapun anak haram itu dia tidak memiliki kualifikasi untuk memerintahku. Jika kau ingin membunuhnya maka aku bisa saja menunggumu sampai selesai. Kata Tao Ming dengan jijik. Sande yang mendengar hal ini merasa sangat marah dengan perlakuan Tao Ming. Xiao Yuan tidak peduli dengan apa yang dia katakan, namun satu hal yang pasti dia harus membunuh Tao Ming di tempat ini. Tidak diperlukan. Mari selesaikan pertarungan kita sekarang. Xiao Yuan menyerap aura dunia dalam jumlah yang besar dan tidak mencoba untuk menahan diri. Sombong sekali. Tao Ming mendesak Sein Qi miliknya dan terbang ke arah Xiao Yuan seperti meteor. Tinjunya diselimuti aura yang sangat ganas dan matanya memancarkan niat membunuh yang sangat kuat. Bang! Tinjunya yang ganas ditangkap dengan tangan Xiao Yuan, rambut Xiao Yuan berwarna putih keemasan dan angin hitam menyelimuti kedua tangannya. Tangan Tao Ming merasakan sensasi terbakar dan Sein Qi miliknya seperti didorong kembali oleh kelembutan. Hukum sebab akibat sangatlah mendominasi. Tinju yang keras dilawan dengan aura yang lembut dan mengurangi banyak kekuatan pukulan Tao Ming. Angin kematian menyelimuti tangannya dan Xiao Yuan meninju dada Tao Ming dengan sangat keras. Bang! Tao Ming terpental ke belakang dan darah menyembur dari mulutnya. Peningkatan kekuatan Xiao Yuan ini sudah seperti seorang kultivator di tingkat Sein. Dao yang dia gunakan juga sangat mendominasi dan dao penghancur Tao Ming tidak dapat melakukan perlawanan. Armor emas di tubuh Xiao Yuan mulai terbentuk dan matanya berubah menjadi biru cerah, aura alam mulai masuk ke dalam matanya. Kau dapat menggunakan aura alam. Apakah kau keturunan binatang suci? Tao Ming menjadi sangat panik dan dapat merasakan aura alam yang masuk ke dalam tubuh Xiao Yuan. Orang yang akan mati tidak perlu mengetahui apapun. Xiao Yuan melesat ke arah Tao Ming dengan sangat ganas. Aku bukan orang lemah yang mudah kau bunuh. Tao Ming mendesak Sein Qi miliknya dan auranya terlihat jauh lebih ganas. Segera mereka berdua maju bersama dan kedua tinju saling berbenturan. Darah menyembur dari mulut Xiao Yuan dan Tao Ming juga menderita kerugian yang sama. Bang! 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 Mereka terus-menerus saling memukul dan darah berceceran di tanah. Kedua tinju yang saling bertabrakan menciptakan gelombang kejut yang sudah seperti banjir. Tempat di sekitar mereka hancur total dan Sande sangat terkejut melihat kekuatan sebenarnya dari Xiao Yuan. Sande sangat tahu kekuatan Tao Ming yang mengerikan, walaupun di gedung pembunuh Tao Ming hanya orang terkuat nomor 3. Tetapi Xiao Yuan sendiri hanya berada di tingkat primordial dan sudah dapat mengimbanginya. Pertarungan ini sudah di luar akal sehatnya dan sulit untuk menggambarkan keganasan Xiao Yuan yang sekarang. Takutnya pencapaian seperti ini bahkan Kaisar bergelar tidak akan pernah bisa melakukannya. Xiao Yuan sudah menemukan jalan buntu dan melompat ke atas kepala Tao Ming. Dia mendesak Sein Qi miliknya dan mendorongnya ke arah Tao Ming dengan sekuat tenaga. Tao Ming yang melihat hal ini tersenyum dan mendorong Sein Qi miliknya dengan sangat ganas. Bodoh! Tingkat primordial dan tingkat Sein itu berbeda. Sumber Sein Qi milikku jauh lebih banyak dari dirimu yang hanya berada di lapisan kedua. Melakukan gerakan ini sama saja dengan mencari kematian untuk dirimu sendiri. Teriak Tao Ming dengan percaya diri dan berpikir kalau Xiao Yuan sangat bodoh. Kau yakin?
Xiao Yuan memuntahkan darah dan mendorong Sein Qi-nya sampai batas maksimal. Sebuah jarum kecil melesat ke arah Tao Ming dan menancap di punggungnya. Dia mengerang kesakitan dan orang yang melempar jarum itu adalah Sande. Dada Tao Ming merasa sangat sesak dan sumber Sein Qi miliknya mulai terlahang. Xiao Yuan tersenyum dan Sein Qi Tao Ming terdorong kembali. "Bajingan, apa yang kau lakukan?" teriak Tao Ming dengan panik dan tubuhnya perlahan mulai lumpuh. Xiao Yuan mengeluarkan pedangnya dan tidak berniat untuk melewatkan kesempatan ini. Segera dia menahan Tao Ming dengan Sein Qi miliknya dan melesat ke bawah dengan sangat ganas. Slash! Xiao Yuan memenggal kepala Tao Ming dan bentuk jiwanya ditelan oleh pedang pemakan jiwa. Sande dan dirinya sudah merencanakan hal ini dan sengaja membawa Tao Ming untuk bertarung dalam persaingan sumber Sein Qi. Xiao Yuan tidak memiliki keyakinan untuk menang dalam pertarungan dan terpaksa menyetujui rencana dari Sande. Memancingnya untuk lengah dan membiarkan Sande menyelesaikannya dengan jarum pelumpuh. Strategi ini sungguh sangat licik, namun demi hidupnya segala cara dapat dilakukan dalam pertarungan. Bab 427 Ahli Strategi. Xiao Yuan mengambil kepala Tao Ming dan melemparkannya ke dalam dunia liontin emas. Dia juga mengambil cincin ruang dan setidaknya terdapat 20 juta kristal Sein di dalamnya. Pil roh tingkat Sein juga tidak sedikit dan dapat digunakannya untuk berlatih nanti. Kekayaan kultivator tingkat Sein bukanlah sekedar omong kosong dan hal ini sudah cukup menguntungkan baginya. Xiao Yuan menghentikan fase kedua miliknya dan kembali normal. Auranya terlihat sangat lemah dan ini jauh lebih baik dari terakhir kali dia menggunakan fase kedua. Xiao Yuan duduk di tanah dan Sande datang menghampirinya. Walaupun rencana ini disusun oleh Sande dan dia sudah menepati perkataannya, namun Xiao Yuan masih tetap waspada dan tidak ingin bernasib sama dengan Tao Ming. "Setelah menyusun semua skema ini kau berbalik dan menyerang orangmu sendiri. Apakah kau sedang memainkan sebuah trik di depanku?" kata Xiao Yuan dengan dingin. "Sepertinya aku tidak perlu menyembunyikan apapun dari Tuan Xiao. Aku memang mengikuti Huang Wuji untuk berlindung di belakang nama besarnya, persaingannya dengan Tuan Xiao ataupun Tuan Yang Shen. Aku tidak terlalu memikirkannya," kata Sande dengan jujur. Xiao Yuan menghela nafas dan berkata, "Siapa yang peduli? Aku bukan orang yang tidak tahu diri yang tidak bisa menghitung kebaikan. Terlepas dari keinginanku untuk menghancurkan gedung pembunuh, aku akan melepaskanmu. Jika di masa depan kau menghalangi jalanku lagi maka jangan salahkan aku jika tidak segan kepadamu." Terlepas dari harga dirinya, Xiao Yuan harus mengakui kalau dia bukan lawan dari Tao Ming. Fase kedua dari teknik binatang suci memang dapat mengimbangi kekuatan fisiknya. Namun dalam pertarungan daya tahan, maka akhir dari Xiao Yuan adalah kekalahan. Kemenangannya kali ini adalah berkat bantuan dari Sande, walaupun mereka musuh Xiao Yuan tetap akan menghitung kebaikan dan keburukan. Sande tersenyum dan berkata, "Memangnya kebencian macam apa yang Tuan Xiao miliki dengan gedung pembunuh?" Xiao Yuan mengerutkan keningnya dan berkata, "Istriku Tao Lingwan." Tao Ming menggunakan gedung pembunuh untuk melahap semua kekayaan keluarga Tao. Keluhannya adalah keluhanku juga. Jika aku tidak bisa menghancurkan mereka maka aku tidak layak disebut pria. Karena kita memiliki tujuan yang sama maka bisakah Tuan Xiao membawaku bersama? Tidak masalah jika aku harus menjadi bawahanmu, namun pastikan untuk menghancurkan mereka semua suatu saat nanti," kata Sande dengan tegas. Xiao Yuan tertawa dan berkata, "Hahaha. Kau itu sangat pintar dan tidak ada satupun orang yang akan menolak memiliki bawahan sepertimu. Tapi mengapa aku harus menerimanya? Seorang anak dari ketua gedung pembunuh, aku memang masuk dalam perhitunganmu tapi aku bukanlah orang bodoh. Berikan jaminan agar aku bisa mempercayaimu."
Sande terlihat sangat serius dengan hal ini dan berkata, aku bersungguh-sungguh di sini dan tidak bermain-main. Jaminan apapun bisa kuberikan jika itu adalah milikku. Tujuan kita adalah kehancuran gedung pembunuh dan aku ingin membunuh pria yang sudah membuangku, ibuku dan saudari perempuanku. Bahkan jika sekalipun aku menaruh tanda jiwaku kepadamu, apakah kau akan menyetujuinya? Xiao Yuan bertanya dengan dingin. Ya, aku tidak keberatan asalkan jangan sentuh keluargaku, kata Sande dengan tegas. Xiao Yuan ini memiliki potensi besar untuk menjadi kultivator tingkat Sein. Selama dia bisa tumbuh maka hanya masalah waktu sampai namanya menyebar ke seluruh wilayah leluhur. Mengikutinya sebagai budak bukanlah hal yang memalukan. Selama tujuannya tercapai dan ibu serta adiknya dapat hidup dengan tenang maka semuanya sangat sepadan. Terlebih dia sudah menjalani peran bawahan untuk waktu yang sangat lama, sekarang Huang Wuji sudah mati dan fraksinya sudah pasti hancur. Aku berjanji. Xiao Yuan berdiri dan memberikan tanda jiwa miliknya ke dalam laut kesadaran Sande. Bagaimanapun juga dia harus melakukan hal ini mengingat Sande adalah orang yang sangat berguna. Mungkin dia akan membutuhkannya sebagai penasihat di masa depan saat membentuk kerajaan miliknya, jadi semua pengaturan ini sudah cukup. Di mana ibu dan saudarimu saat ini? Jika kau tinggal di Sekte Bulan Cerah lalu di mana mereka sekarang? Tanya Xiao Yuan dengan santai. Saat ini mereka berada kota yang diatur Sekte Bulan Cerah. Ibuku sakit keras karena racun yang mematikan, adikku memilih tetap tinggal untuk merawatnya. Jadi aku hanya bisa mencari nafkah dengan mengandalkan perburuan kecil, kata Sande dengan jujur. Kau beruntung karena memutuskan untuk mengikutiku, aku bisa menghilangkan racun di dalam tubuh ibumu. Karena kau sudah menjadi bawahanku maka aku akan melakukannya untukmu, kata Xiao Yuan dengan jujur. Benarkah? Tuan sangat murah hati dan bawahan ini akan mengantar Tuan untuk pergi menemui mereka. Sande terlihat sangat senang dan segera pergi bersama Xiao Yuan. Kaisar Perang. Bab 428 Kebencian harus dibayar lunas. Xiao Yuan dan Sande memutuskan untuk kembali ke Sekte Bulan Cerah secepat mungkin. Xiao Yuan juga memberikan api ilahi miliknya dan meminta Sande untuk menyelesaikan pengobatan orang tuanya sendiri. Api emas memiliki vitalitas yang sangat besar dan mampu menghilangkan segala jenis kutukan dan racun. Seharusnya itu sudah cukup untuk menyembuhkan ibu dari Sande. Sampainya mereka di gerbang, Xiao Yuan berhenti sejenak dan berkata, untuk sekarang bertindaklah seperti biasa. Beritahu aku jika terjadi sesuatu dan untuk saat ini kita harus memperkuat diri sendiri terlebih dahulu. Kalau begitu saya akan pergi dan menyembuhkan ibu saya. Jika ada sesuatu yang menyangkut Tuan Xiao maka saya akan segera melaporkannya, kata Sande dengan hormat dan segera dia pergi. Xiao Yuan masuk ke dalam dan segera pergi ke puncak harmonisasi. Dia mendapatkan pengetahuan penuh dari Kaisar Perang mengenai hukum ilahi ruang hampa. Walaupun dia tidak sepenuhnya menguasainya, setidaknya sekarang dia bisa merasakan aliran ruang. Sayangnya Xiao Yuan tidak tahu tempat di mana terdapat retakan ruang. Seharusnya wilayah terlarang adalah tempat yang sangat cocok untuk melatih hukum ruang hampa dan mungkin nanti Xiao Yuan dapat pergi ke sana untuk berlatih. Xiao Yuan mulai berlatih dengan pil roh yang dia dapatkan dari Huang Wuji dan Tao Ming. Setelah 2 bulan dia melakukan pembaptisan surga dan menerobos tingkat primordial lapisan ketiga dengan 1 kali gerakan. Auranya semakin kuat dan malapetaka yang jatuh membawa banyak perhatian untuk puncak harmonisasi. Duan Rong dan tetua yang lainnya tahu bahwa Xiao Yuan sudah memulai terobosan besar dalam kultivasinya. Walaupun puncak harmonisasi adalah yang terlemah namun bisa dikatakan bahwa mereka adalah yang terkuat.
Kultivasi Xiao Yuan paling tinggi di Sekte Bulan Cerah di antara murid lain dan semakin hari semakin banyak orang yang berminat untuk membentuk fraksi bersama Xiao Yuan. Perang virtual akan diadakan sebulan lagi dan dengan dirinya yang sekarang seharusnya sudah cukup untuk berpartisipasi dalam perebutan dunia pasif. Tao Lingwan datang dan berkunjung ke puncak harmonisasi. Xiao Yuan merasakan kedatangannya dan melihat ke atas langit. Kultivasinya meningkat dengan pesat dan sekarang Tao Lingwan dapat menyaingi Yang Shen dalam hal kekuatan. Xiao Yuan melangkah maju dan memeluk Tao Lingwan dengan erat. Tao Lingwan tersenyum hangat dan membalas pelukan Xiao Yuan dengan senang. Bukankah suami sudah bersenang-senang di kota kayu? Seharusnya di sana terdapat banyak wanita yang akan tertarik padamu, bukan? Kata Tao Lingwan dengan santai. Tao Lingwan sudah mendengar semuanya dari Su Ling bahwa Xiao Yuan bersama dengan Chang Sheng pergi ke kota kayu. Walaupun dia kesal dengan Xiao Yuan tapi dia tidak bisa marah dengannya. Ayolah. Aku tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Ketika aku memiliki kecantikan sepertimu, bagaimana mungkin aku melirik orang lain? Memiliki kalian aku sudah puas. Kata Xiao Yuan dengan jujur. Tao Lingwan tidak bisa menahan senyum di wajahnya dan mencium pipi Xiao Yuan dengan lembut. Xiao Yuan sendiri sangat senang dan tidak menyangka kalau Tao Lingwan berani mengambil inisiatif. Aku memiliki hadiah untukmu. Xiao Yuan mengeluarkan kepala Tao Ming dan membuatnya tergeletak di tanah. Seketika ekspresi Tao Lingwan berubah menjadi kebencian yang besar. Tao Ming adalah pamannya sekaligus orang yang membunuh kedua orang tuanya dan menghancurkan keluarga Tao bersama gedung pembunuh. Aura membunuh Tao Lingwan meledak dan segera dia menginjak kepala itu dengan sangat keras. Kepala Tao Ming hancur dan berserakan di tanah. Tao Lingwan membakarnya sampai tidak ada sisa dari tubuh pamannya. Tao Lingwan menangis dengan sangat keras seolah dia merasakan pembebasan yang luar biasa di dalam dirinya. Xiao Yuan memeluknya dan tidak berniat menghentikan tangisannya. Kebencian seperti ini harus dibayar lunas dan biarkan hatinya bebas dari dendam lama. Bajingan ini mati terlalu mudah. Aku ingin dia merasakan apa yang disebut keputusasaan sama seperti apa yang dia lakukan kepada keluarga Tao waktu itu. Kata Tao Lingwan dengan sedih. Maaf. Aku tidak memiliki kemampuan waktu itu. Faktanya dia bekerja sama dengan Huang Wuji. Aku juga tidak bisa melepaskannya mengingat apa yang Huang Wuji janjikan adalah menangkapmu dan memberikan kepadanya. Jika bukan karena bantuan dari Sanda aku tidak akan mampu untuk membunuhnya. Kata Xiao Yuan dengan jujur. Tao Lingwan mengepalkan tinjunya dan berkata, lalu di mana Huang Wuji sekarang? Demi dirimu aku akan membunuhnya terlepas dari aturan Sekte Bulan Cerah. Huang Wuji sudah mati di tanganku dan sekarang bentuk jiwa bulan miliknya sudah aku ambil. Sanda memiliki tujuan yang sama dengan kita dan sekarang dia merupakan bawahanku. Gedung pembunuh tidak akan melepaskanku di masa depan dan aku juga tidak berniat untuk mundur. Kata Xiao Yuan dengan tegas. Bab 429 Kemarahan Leluhur Bulan. Tao Lingwan sangat terkejut mendengar kematian Huang Wuji di tangan Xiao Yuan, namun tidak ada alasan baginya untuk merasa kasihan. Semua ini adalah pilihan Huang Wuji, jika saja dia tidak melakukan hal-hal kotor maka paling parah dia hanya bernasib seperti Yang Shen. Lalu apakah Sanda dapat dipercaya? Dia memiliki latar belakang yang berbahaya. Tanya Tao Lingwan dengan jujur. Aku memberikan tanda jiwa kepadanya dan dia tidak akan bisa bergerak leluasa di bawah kendaliku. Sanda tidak lebih dari tuan muda yang sudah dibuang, karena itulah aku ingin dia bekerja untukku mengingat tujuan yang kita miliki sama. Kata Xiao Yuan dengan jujur. Aku akan mengikuti apapun keputusan suamiku, jika kau memang tidak mampu maka mundurlah. Dengan matinya orang ini sudah cukup untuk melegakan hatiku.
kata Tao Lingwan dengan jujur. Tidak bisa. Aku dengar mereka memasang harga yang mahal untuk kepalaku. Jadi entah kita mengincar mereka atau tidak, mereka pasti akan datang dan menggangguku. Aku bukanlah pria yang lunak. Lebih baik mencabut masalah sampai akar, kata Xiao Yuan dengan tegas. Tao Lingwan merasa sangat puas dengan miliki Xiao Yuan di sampingnya, namun tiba-tiba aura yang kuat mulai menyebar ke seluruh sekte. Asal dari aura itu adalah pulau melayang bulan dan sebuah sinar jiwa menyembur keluar. Sinar cahaya jiwa itu mulai melesat ke arah puncak harmonisasi dan pemandangan ini disaksikan oleh banyak orang. Leluhur bulan mulai menunjukkan jati dirinya dan sebuah jiwa muncul di atas Xiao Yuan dan Tao Lingwan. Aku merasakan aura dari jiwa bulan dan lampu kehidupan Huang Wuji sudah padam. Katakan padaku di mana dia, kata leluhur bulan dengan keras. Semua orang yang ada di sekte bulan cerah dapat mendengar hal ini. Duan Rong buru-buru keluar bersama dengan tetua lainnya, namun sebuah penghalang besar diciptakan oleh leluhur bulan dan membuat mereka tidak bisa masuk ke puncak harmonisasi. Xiao Yuan sama sekali tidak takut dan menyuruh Tao Lingwan untuk mundur. Huang Wuji mati di tanganku. Dia melakukan penyergapan dengan gedung pembunuh demi berurusan denganku. Karena dia tidak memiliki kemampuan yang cukup maka dia mati di tanganku. Berani sekali orang rendahan sepertimu membunuh putra dewa sekaligus murid dari leluhur ini. Apakah kau tidak sadar dengan posisimu? Teriak leluhur bulan dengan keras dan kekuatan jiwa yang sangat kuat menyembur. Duan Rong yang mendengar kemarahan dari leluhur bulan segera berteriak, sekte bulan cerah sejak awal bukan milik kalian, jangan melakukan tindakan yang tidak perlu. Pertengkaran para murid bukan urusan dari jiwa sepertimu. Bocah yang baru menerobos tingkat Sein lapisan ketiga ingin mengguruiku, lebih baik kau diam di sana dan setelah membunuh anak ini aku secara pribadi akan berurusan denganmu. Teriak leluhur bulan dengan keras. Xiao Yuan mengerutkan keningnya dan tersenyum, membunuhku. Hanya sebatas jiwa yang akan menghilang berani bersikap sombong. Jika kau memang memiliki kemampuan maka lakukanlah, aku Xiao Yuan bukan seorang pengecut yang takut mati. Sesuai keinginanmu. Jiwa leluhur bulan melesat ke arah Xiao Yuan dan masuk ke dalam tubuhnya. Xiao Yuan sengaja membiarkannya masuk dan melonggarkan pertahanannya. Jiwa leluhur bulan memasuki laut kesadaran ilahi Xiao Yuan dan terkejut melihat laut kesadaran ilahi yang sudah bermutasi. Avatar jiwa Xiao Yuan muncul di dalam laut kesadaran ilahi miliknya dan tersenyum. Melihat ekspresi Xiao Yuan membuat leluhur bulan tidak bisa berhenti mencibir dan berpikir kalau Xiao Yuan adalah orang bodoh. Kekuatan jiwa yang setara dengan tingkat Sein lapisan pertama dan kesadaran ilahi yang bermutasi. Tidak heran jika Huang Wuji mati di tanganmu, tapi sayangnya kau terlalu percaya diri membiarkan leluhur ini masuk. Ketika aku merebut tubuhmu dan menghancurkan jiwamu maka itu akan menjadi hukuman yang bagus untukmu. Kata leluhur bulan dengan percaya diri. Hahaha. Aku memang sengaja melakukannya, untuk orang lain mungkin perkataanmu itu sangat benar. Tapi ketika kau masuk ke dalam laut kesadaran ilahiku, maka itu akan menjadi akhir darimu. Kata Xiao Yuan dengan niat membunuh yang besar. Roar. Raungan harimau langit dan kunpeng menggema di seluruh tempat. Dua sosok yang mengerikan muncul di samping Xiao Yuan dan tekanan binatang suci membombardir tempat itu. Ekspresi leluhur bulan menjadi sangat pucat dan dia tahu betul kekuatan macam apa ini. Siapa yang menyangka kalau anak di depannya saat ini memiliki dua penjaga yang tak terkalahkan, dia hanya kultivator di puncak tingkat Sein. Bahkan jika ada kaisar bergelar di sini maka dia tidak mungkin akan selamat. Kunpeng membuka mulutnya dan pusaran hitam mulai menarik jiwa leluhur bulan. Bing tidak akan menolak dengan perwujudan jiwa seperti ini.
Jadi dia akan memakannya sebagai nutrisi yang bagus untuknya. Bab 430 mendapatkan Pulau Melayang Bulan. Jiwa leluhur bulan tidak bisa melarikan diri dan mulai memohon kepada Xiao Yuan untuk melepaskannya. Namun Xiao Yuan mengabaikan perkataannya dan tidak berniat untuk memberi ampun. Karena dia datang untuk membalas dendam muridnya yang buruk, maka Xiao Yuan tidak akan berbelas kasih kepada musuhnya. Leluhur bulan sudah mengatakan niatnya untuk membunuhnya, jadi dia juga harus siap untuk mati di tangannya. Bing menelannya dan membagikan setengah manfaat kepada Xiao Yuan. Pertumbuhan gagak emas berkaki 3 menjadi sangat kuat dan auranya menjadi lebih mendominasi. Sebuah sinar cahaya dimuntahkan oleh Bing dan pergi ke arah Xiao Yuan. Itu adalah kontrol dari Pulau Melayang Bulan, sekarang kau bisa mengakuisisi tempat itu menjadi milikmu, kata Bing dengan santai. Xiao Yuan mengambil cahaya itu dan menyatukannya dengan avatar jiwa miliknya, tidak ada penolakan di dalamnya dan Xiao Yuan sangat puas dengan hal ini. Tempat yang bagus. Namun sayang sekali aku tidak bisa menggunakannya tanpa izin dari Master Sekte terlebih dahulu. Terima kasih sudah membantuku mengatasinya. Aku berhutang kepada kalian berdua. Xiao Yuan berterima kasih dan bersyukur karena Bing dan Yongnan mau membantunya. Jika bukan karena mereka berdua takutnya dia akan mati di tangan leluhur bulan dan tubuhnya akan direbut dengan paksa. Keberadaan mereka berdua di sampingnya membuatnya sangat aman, bahkan Kaisar Bergelar tidak akan memiliki perlawanan jika ingin bersaing dengan mereka berdua. Jangan pikirkan hal kecil. Sering-seringlah memprovokasi orang seperti ini. Jiwanya sungguh memiliki banyak energi, kata Bing dengan santai. Xiao Yuan tidak tahu harus berkata apa. Jika dia terus melakukan ini takutnya dia akan mati dengan cara yang mengenaskan. Kekuatannya bahkan masih belum berada di tingkat Sein dan sulit baginya untuk bergerak dengan bebas. Segera Xiao Yuan keluar dari laut kesadaran ilahinya dan Tao Lingwan terlihat sangat cemas menunggu hasilnya. Aku tidak apa-apa. Bukankah kau sangat tahu jika ada mereka berdua leluhur bulan bukanlah masalah yang serius? Kata Xiao Yuan sambil menepuk kepala Tao Lingwan. Tao Lingwan mengangguk dan baru sadar kalau Bing ada di sana bersama Xiao Yuan. Apalah arti dari kultivator puncak tingkat Sein? Bing ataupun Yongnan adalah binatang suci legendaris yang kekuatannya bisa disetarakan dengan Kaisar Bergelar, jadi selama ada mereka leluhur bulan sama saja menggali kuburannya sendiri di dalam laut kesadaran ilahi Xiao Yuan. Penghalang yang dibuat oleh leluhur bulan hancur dan Duan Rong bersama para tetua lainnya bergegas masuk untuk melihat keadaan Xiao Yuan. Tao Lingwan dan Xiao Yuan memberi hormat kepada mereka semua. Duan Rong sendiri menggunakan kesadaran ilahinya untuk memeriksa keadaan Xiao Yuan. Di mana leluhur bulan? Tanya Duan Rong dengan ekspresi yang marah. Mati. Leluhur bulan berniat untuk membunuh murid ini dan murid terpaksa melakukan perlawanan untuk menjaga hidupnya. Leluhur bulan mati di bawah jiwa gagak emas berkaki 3 dan api suci milik murid ini. Xiao Yuan sedikit mencari alasan. Semua tetua saling memandang dan tidak percaya dengan apa yang Xiao Yuan katakan. Tapi api suci bukanlah sesuatu yang dapat diremehkan dan jiwa gagak emas berkaki 3 Xiao Yuan memang memiliki kekuatan yang besar. Duan Rong tahu bahwa Xiao Yuan tidak ingin mengatakan kebenaran, walaupun dia memiliki harta yang berharga masihlah mustahil untuk membunuh jiwa leluhur bulan. Namun Duan Rong tidak ingin mengungkit hal ini lebih jauh dan di dalam lubuk hatinya merasa sangat senang. Kejadian ini adalah kelalaianku sebagai Master Sekte. Aku tidak akan mempertanyakan dirimu karena membunuh Huang Wuji. Selama itu terjadi di luar Sekte Bulan Cerah kami tidak bisa ikut campur, kata Duan Rong dengan jujur. Xiao Yuan memberi hormat dan berkata, anak ini membunuh Huang Wuji tanpa sebuah alasan,
dia menyergap murid ini ketika ingin kembali ke sekte dan menggunakan kultivator dari gedung pembunuh bernama Tao Ming. Murid ini hanya membela diri dan itu merupakan pertarungan hidup dan mati. Duan Rong cukup terkejut dengan Xiao Yuan yang masih bisa selamat dari Tao Ming yang merupakan orang nomor 3 di gedung pembunuh. Lalu bagaimana caramu selamat dari Tao Ming? Tanya Duan Rong dengan penasaran. Anak ini hanya beruntung mendapatkan pertolongan orang yang tidak dikenal dalam keadaan putus asa. Jawab Xiao Yuan dengan santai. Dirinya tidak bisa mengekspos sanda ataupun kebenaran Tao Ming mati di bawah tangan mereka berdua. Jadi lebih baik untuk mengatakan sebuah kebohongan dan membuat mereka tidak mengkhawatirkan masalah ini. Sudahlah. Keberuntunganmu itu sangat baik dan mari lupakan masalah ini. Ketika kau membunuh leluhur bulan berarti Pulau Melayang Bulan ada di bawah kontrolmu sepenuhnya, jika kau ingin memilikinya maka aku tidak keberatan. Kata Duan Rong dengan jujur. Terima kasih atas kebaikan Master Sekte. Xiao Yuan tersenyum dan merasa senang mendapatkan dukungan Duan Rong secara langsung. Episode sebelumnya. Bab 429 Kemarahan Leluhur Bulan. Episode berikutnya.